Kalau ingin mencintai orang lain, cintai dulu diri kita sendiri. Halo Kak Nita, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Tisna. Kita mau bincang-bincang banyak nih Kak ya, boleh Kak? Boleh. Kita kenal Kak Anita nih sebagai seorang perawat dan juga konselor di RSD Aceh, seorang pegiat diskusi, akademisi dan juga seorang penulis buku. Wow. Jadi dari kegiatan yang rutinitas yang super sibuk nih Kak ya, gimana sih cara bagi tips waktunya gitu, bisa memanage juga bisa menghasilkan karya sebanyak ini, bagi dong untuk kita. Boleh. Tidak ada rahasia sebenarnya ya teman-teman semuanya dalam menghasilkan karya, dalam bekerja sehari-hari sebenarnya tidak ada rahasia. Hanya saja saya memiliki prioritas di dalam hidup saya. Saya membuat 4 prioritas. Yang pertama, prioritas menjadi seorang ibu untuk anak-anak saya. Ketika kebutuhan anak-anak saya belum terpenuhi, saya tidak bisa melakukan apapun yang lainnya. Kemudian saya prioritas menjadi istri. Ketika suami saya membutuhkan saya nggak bisa ngelakuin apa-apa dulu. Saya harus beresin dulu prioritas saya. Yang ketiga, prioritas untuk diri saya sendiri. Ketika kebutuhan saya, me time ya disebut anak-anak sekarang gitu ya. Ketika prioritas untuk diri saya belum terpenuhi, ibadah saya, istirahat saya, segala macam, saya juga tidak melakukan apa-apa untuk yang lain. Kemudian prioritas keempat, saya bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah prioritas yang saya buat sendiri. Ketika ketiga prioritas yang untuk anak saya, suami saya, kemudian diri saya sendiri selesai, baru saya melakukan prioritas keempat untuk bermanfaat bagi orang lain, termasuk menulis buku, berdiskusi dengan teman-teman seperti ini. Saya rasa untuk tipsnya silakan buat prioritas dalam hidup. Harusnya. Oke, ini kita makin tertarik nih dengan dunia Kak Anita gitu kan. Kayak Kak bilang tadi, dengan rutinitas yang banyak gitu kan. Cara Kakak menemukan bakat untuk pertama kali itu kayak gimana sih Kak? Oke, baik, menarik ini ya. Sebenarnya kalau dibilang saya menemukan bakat dan minat saya sendiri, di usia saya yang sudah kepala 4 ya, saya umurnya udah 40 tahun, rasanya tidak sekarang dan bukan saat ini saya menemukan itu. Karena bakat dan minat itu kita sudah bisa lihat pada usia-usia dini, anak-anak ya, TK, usia sekolah, usia TK, kita sudah bisa melihat, kalau kita cermat, kita sudah bisa menggali potensi apa yang dia miliki. Nah, kalau saya pribadi, saya menemukan bakat saya melihat kualitas diri saya itu tepatnya setelah saya sekolah di jurusan psikologi. Saya mengenal diri saya lebih dalam dan kemudian saya mengasah kemampuan yang saya miliki, kemudian saya tuangkan dan berbagi kepada orang lain supaya makin banyak orang-orang yang peduli ataupun aware terhadap potensi yang mereka miliki. Karena banyak di luar sana mereka menganggap bahwa saya itu berbeda dengan orang lain. Saya tidak bisa melakukan apapun. Saya tidak punya potensi yang bagus terhadap diri saya. Itu adalah ketidakmampuan kita menganalisis diri kita, kemudian kita hanya melihat sisi negatifnya saja. Sementara di dalam diri kita kan ada 2 sisi ya, sisi negatif dan sisi positif. Seperti itu. Jadi gimana nih cara kita bisa kenal sama diri kita sendiri gitu? Oke. Cara mengenal diri sendiri itu sebenarnya kita harus terima dulu. Di dalam hidup kan ada 2 hal ya, kita menerima atau kita mau mengubah. Hal yang bisa kita terima tentunya tidak bisa dirubah. Hal yang bisa dirubah itu harus diterima. 2 hal ini sangat bergejolak dalam diri kita ketika kita ingin mengatakan siapa saya. Dan bahkan banyak remaja-remaja sekarang kalau ditanya, kamu siapa? Coba deskripsikan diri kamu kepada saya supaya saya tertarik sama kamu. Kadang, gue siapa ya? Gue siapa ya? Jadi belum ya, ngeblank terus nggak tahu mau ceritain apa ini tentang saya. Karena kita belum menerima diri kita seutuhnya. Yang pertama, cara kita mengenali diri kita adalah terima dulu kita. Yang harus diterima apa? Kita terlahir dari siapa? Orang tua kita siapa? Sibling kita siapa? Saudara kita siapa? Teman kita siapa? Keadaan kita bagaimana? Terima dulu semuanya.
Kalau kita belum bisa terima, tidak akan ada hal yang bisa diubah di dalam hidup ini. Tapi ketika kita sudah menerima apapun yang terjadi pada diri kita, kemudian kita ingin berubah, ya silahkan, bisa. Tapi tahap awal kita harus terima dulu. Terima siapa saya, apa kekurangan saya, apa kelebihan saya. Oke, accept dulu, terima aja dulu. Apapun yang terjadi dengan diri kita, ayolah berdamai dengan diri sendiri, terima dulu. Kemudian kita akan menemukan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Kita nih kawan, kita nikah ya, khususnya gitu kan. Kayak pengaruh pengembangan diri kita ini, lingkungan kita ini mempengaruhi nggak? Ikut nggak gitu? Oke. Atau memang kita sendiri nih, sumbernya kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita maju kita sendiri, tapi lingkungan ini nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Oke. Kalau kita belajar ilmu perilaku ya, ilmu perilaku itu, perilaku manusia itu didukung oleh lingkungan itu sebanyak 75%. Artinya ada pengaruh yang sangat besar sekali terhadap apapun yang kita lakukan itu pada lingkungan sekitar, support system. Ketika seseorang berhasil, dia dilihat sebagai sosok yang wow, tentu kita akan menanyakan kepada dia apa yang membuat dia termotivasi. Oke? Ketika kita melihat dia sukses, kita akan melihat orang-orang yang ada di sekeliling dia. Betapa keluarganya memberi support positif, betapa anak-anaknya mendukung penuh, betapa orang-orang yang berada di lingkungannya adalah circle yang positif. Di balik layarnya dia. Iya, karena apapun yang terjadi pada kita, lingkungan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kita. Nah, lingkungan itu secara garis besar ada masyarakat di situ, ada keluarga di situ, ya kan? Ada teman-teman di situ. Nah, dari pembagian 75% tentu saja bukan secara universal masyarakat berpengaruh terhadap hidup kita, tetapi ada sistem support yang unit terkecil dari kita adalah keluarga. Nah, experience yang kita dapatkan di lingkungan itu akan membentuk perilaku kita, akan membentuk habit kita. Cobalah dibayangin kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak sekolah. Kita ikutan. Iya, kita bakalan nggak sekolah juga kan? Terus kita tinggal di lingkungan yang ya boleh dikatakan dunia hitam. Ya perokok di situ, ada wanita yang nggak benernya di situ, terus ada banyak preman juga di situ. Kecenderungan kita ke sana. Gitu. Makanya perilaku kita dibentuk dan disupport penuh oleh lingkungan. Itu ilmu perilaku boleh dibaca. 75% perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya harus benar-benar cari teman yang bisa support kita dengan positif. Bantu kita. Iya. Oke, kita bilang mengenai diri sendiri. Kan banyak nih ya, Bu, orang yang nggak mencintai dirinya sendiri. Terus yang dikatakan mencintai dirinya sendiri itu kayak gimana sih? Apa kita shopping nih, aku mau shopping, mau me time gitu, itu mencintai diri sendiri, mau refreshing dulu, mau sendiri dulu, itu termasuk mencintai diri sendiri atau mencintai diri sendiri itu dengan ilmu psikologi? Kalau secara pandangan psikologi, sekarang memang lagi trending topik ya di mana-mana remaja-remaja kita itu sedang menggaung-gaungkan self-loving, mencintai diri sendiri. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya, bagaimana kita mau mencintai orang lain dengan sempurna, sementara kita belum bisa mencintai diri kita sendiri dengan sempurna. Nah, penting di dalam hidup kita mencintai diri kita. Nah, bagaimana cara kita mencintai diri kita, gitu kan? Bagaimana kita ingin bahwa kita mencintai diri kita seutuhnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menerima keadaan diri kita sendiri, emosional kita menerima keadaan fisik kita. Kadang kan aku pendek, aku pesek. Sering. Ya, body shaming itu ya. Aku gendut. Terus apalagi? Aku hitam. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kita belum menerima. Kita belum bisa mencintai diri kita kalau kita belum bisa terima apapun yang ada pada diri kita. Ketika kita sudah menerima, saya terima diri saya pendek.
Oke. Saya pendek ya, semekot ya kalau kata kawan-kawan saya, semekot. Oke, saya menerima diri saya yang pendek, saya menerima teman-teman saya mengatakan bahwa saya yang paling kecil di antara teman-teman yang lain. Insecure ya? Yes, tapi saya melihat dari sisi positif. Walaupun saya pendek, saya kecil, saya bisa lebih dari mereka. Saya bisa berdiri di depan lebih dari mereka. Terus saya bisa nulis, mereka nggak bisa nulis. Terus sekarang saya punya anak 3, anak saya udah SMA, begitu jalan sama anak saya dikira temen sama orang-orang banyak. Saya bangga dong. Saya bangga dong punya tubuh yang kecil, mungil. Saya dikira Awet muda gitu. sebaya gitu sama kawan-kawan dengan anak saya. Nah, hal-hal positif seperti itu kita cari di dalam diri kita dengan cara kita menuliskan kelebihan dan kekurangan kita. Oke. Pasti Tisna kalau saya suruh tulis kelebihan kekurangan, kebanyakan kekurangan ya. Pastinya, Ya, pastinya. karena kebanyakan remaja ketika kita mengatakan ayo ditulis kelebihan sama kekurangan kamu, mereka lebih dominan menulis kekurangannya. Padahal tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah itu yang tidak seimbang. Artinya ada satu kekurangan, pastinya ada satu kelebihan. Kenapa kita belum menemukannya? Karena kita belum bisa menerima diri kita seutuhnya. Kalau ingin mencintai, kalau ingin mencintai orang lain, cintai dulu diri kita sendiri. Lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, lakukan hal-hal yang membuat kita bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak melukai diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Ini Bu An, dari kita bisa menerima diri kita sendiri, tapi ada nggak yang terlalu over? Nah, dari saya kan bisa ini, saya jadi terkesan merendahkan orang lain gitu. Itu termasuk dia mencintai dirinya sendiri, tetapi dia tidak mencintai orang lain gitu. Itu perilaku yang kayak gimana? Iya, kadang juga iya ya, sering kita melihat di dunia kenyataan ada yang oke, saya itu kan lebih bisa dari kamu. Saya sudah baca ini, saya sudah belajar ini. Nah, antara mencintai diri sendiri dengan egois itu beda. Oke. Ya, mencintai diri sendiri adalah kita menerima diri kita apa adanya, kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Tapi yang Tisna katakan tadi adalah bentuk dari egoisnya seseorang ketika dia merasa lebih dari orang lain. Nah, itu kembali lagi ke komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan, kemudian tidak menyakiti orang lain. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, kadang kita juga, saya di antara teman-teman yang mahasiswa, tentunya dari pengalaman hidup, experience saya, terus pengalaman saya hidup di dunia udah 40 tahun, kalian masih berapa tahun? 20. 20 tahun. Tentunya kan experience saya lebih banyak. Tapi ketika ada hal yang saya lebih tahu dari teman-teman mahasiswa, saya punya cara berkomunikasi untuk mengatakan bahwa saya lebih tahu. Oke. Cara saya menyampaikannya mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang tidak belajar komunikasi. Makanya setelah kita menerima diri sendiri, kita cintai diri sendiri, kita perbaiki kelemahan kita, kalau kita punya kelemahan, kemudian harus banyak belajar. Oke. Ngomong bukan sekedar ngomong loh Tisna, ngomong ini juga ada teorinya, speaking itu ada caranya gitu. Ini harus belajar dan terus belajar. Menarik kali ini ya. Okay. Kita udah belajar tentang masalah diri sendiri, masalah cara mengenal kita, cara menulis buku gitu kan. Tisna juga tahu nih, ada kabar katanya ibunya juga mengajar ya. Terus dari perawat, konselor, pegiat diskusi, juga penulis buku, sempatnya mengajar. Iya, saya juga ngambil kelas mengajar di salah satu akademi. Kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk mengajar komunikasi. Di salah satu akademi keperawatan, saya mengajar komunikasi keperawatan. Kemudian ada beberapa orang tua yang menginginkan anaknya bisa public speaking. Jadi mereka meminta saya untuk mengajarkan pada anak-anak supaya lebih berani tampil di depan. Saya juga ngambil kelas-kelas privat untuk anak-anak.
ada kesulitan nggak Kak nih cara mengatur waktunya nih? Iya. Lebih banyaknya kegiatan gitu. Kalau dibilang kesusahan, tentu saja semakin banyak kegiatan kita akan memerlukan banyak yang harus kita korbankan ya. Karena saya memiliki prioritas dalam hidup saya, ya saya akan berusaha untuk memenuhi prioritas yang sudah saya buat kan. Ketika ada tawaran ataupun pekerjaan yang di luar kota, tapi saya prioritas menjadi ibu, saya tidak bisa tinggalin, prioritas saya menjadi istri, saya nggak bisa tinggalin, mau dibayar berapapun saya nggak akan ambil. Itu terstruktur juga ya, mana harus pilih, Yep. mana harus ditinggalkan. Yep. Gitu kan. Ini saya lagi menulis buku saya yang ke-7 kebetulan, buku saya yang sudah cetak 7, sekarang lagi nulis yang ke-8, Rumah Kedua. Itu saya menulis tentang kisah-kisah klien kita yang datang ke rumah sakit jiwa. Kemudian dia harus setiap bulan kembali ke sana bertemu dengan kita. Setiap minggu harus konsul, setiap hari harus minum obat, sehingga saya membuat buku Rumah Kedua itu adalah rumah sakit jiwa yang menjadikan rumah kedua bagi teman-teman yang kurang beruntung di dalam psikologisnya dan mentalnya. Bicara masalah RSC nih Kak ya, si orang dengar RSC itu kayak negatif gitu kan, sih mikir kayak RSC gila kamu ya, apa sih gitu kan. Jadi padahal kan itu kan perlu kan, maksudnya kayak tanya konseling, kita punya masalah hal lain, jadi kayak RSC ini nggak mentang-mentang kamu udah nggak waras gitu kan, kita punya masalah lain gitu. Kayak masalah-masalah yang sering kakak tangani di RSC ini apa aja nih yang terbanyaknya gitu? Iya ya, kalau rumah sakit jiwa itu terlalu mainstream ya di mindset masyarakat ya. Sebenarnya di sana juga ada pelayanan psikologi yang teman-teman yang punya masalah dengan teman, dengan orang tua juga bisa konsultasi ke sana. Akhir-akhir ini case yang paling banyak masuk ke meja kerja kita di sana untuk anak dan remaja, kebetulan saya khusus di poli tersebut, itu adalah pada anak-anak usia sekolah, itu kebanyakan depresi pada anak dengan ciri psikosis, dia sudah mulai mendengar halusinasi. Kemudian pada remaja tingkat dewasa awal, ya, pada remaja kuliah lah ya, usia kuliah, itu kebanyakan bipolar. Wah itu Iya. kayak gimana nih? Maksudnya gejala awalnya tuh kayak gimana? Nih takutnya tiba-tiba kamu udah bipolar nih. Iya, kalau bicara mengenali diri sendiri, nah ini penting. Kita balik lagi nih. Ya, ini ini penting untuk diketahui karena ketika kita tidak mengenal diri kita, kita tidak terima diri kita, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gejala-gejala yang sudah patologis. Nah, bipolar itu seperti gangguan episodik, dia ada episodik manik, dia yang idenya berlebihan, bahagia berlebihan, over, dia melakukan hal-hal yang dia inginkan. Terus ada episodiknya dia depresi. Nah, dia tidak ada ide, cenderung tidur-tidur saja, tidak ada semangat untuk melakukan apa-apa. Nah, seperti itu. Kita harus aware bahwa kita sudah ada sedikit masalah dalam diri kita. Tapi nulisnya udah banyak ya? lumayan, nggak terlalu banyak sih. Kalau dibilang banyak, masih banyak karya-karya penulis lain yang lebih banyak dari saya. Tapi alhamdulillah saya berbangga pada diri saya, sudah sampai pada titik ini, saya sangat bangga pada diri saya sendiri, sudah menghasilkan sebanyak 7 buku, dan insya Allah ini saya lagi menulis buku ke-8. Coming soon. Kayak dari yang kakak sebutin yang tadi itu kan banyak banget gitu kan. Dia mana nih yang paling berkesan kakak, yang paling dinikmati gitu? Sebanyak itu rutinitasnya. Kalau dinikmati, semua pekerjaan saya nikmati dengan enjoy, termasuk saya menikmati masa-masa saya menjadi ibu rumah tangga, masa-masa saya menjadi
ibu dari anak perempuan saya yang Masya Allah ya, anak perempuan yang sudah beranjak remaja di situ. Tahu nggak kepanjangan remaja? Apa tuh? Remaja itu orang tuanya harus rem aja. Oh, Ketika dia ngobrol sama kita, itu memang banyak keluhannya. Jadi orang tuanya rem aja, nggak boleh blong remnya. Jadi saya menikmati semua pekerjaan saya dengan enjoy. Karena apapun yang sudah ditakdirkan Tuhan kepada saya, itulah yang terbaik pada saya. Tapi hal yang paling saya nikmati saat ini adalah bisa bermanfaat, memberikan ilmu saya yang sedikit ini kepada remaja-remaja yang ingin menemukan jati dirinya sendiri. Kemudian mereka tidak tahu mau melangkah kemana, karena di poli anak remaja itu banyak case-case yang korban dari orang tua yang divorce, broken home, kemudian ada juga yang case-case yang menurut kita sederhana, tapi mereka memiliki beban hidup yang besar. Nih Kak kan, kita nih lagi COVID ya kan, ada nggak sih Kak perubahan atau enggak case-case baru nih? Ada misalnya yang Kakak tangani, ada yang sebelum COVID jarang mungkin ya, jarang ada ketemu tentang masalah-masalah seperti ini. Tapi setelah COVID kayak melunjak gitu loh kasusnya. Oke. Memang di masa pandemi ini tidak ada yang tidak berpengaruh ya. Semua pada kehidupan kita jadi berubah. Apapun yang kita lakukan, dari kita anak-anak harus sekolah setiap hari, kemudian sekarang duduk di depan laptop, duduk di depan handphone masing-masing. Yang dulunya orang tua mungkin menganggap hal yang tidak penting memberikan handphone untuk anak-anaknya, tapi sekarang kayak kewajiban nih harus ada handphone karena belajarnya di sekolah. Usaha dulu ya, harus ada. Nah, memang kita tidak bisa menepiskan efek dari pandemi ini berpengaruh pada lingkup psikologis dengan sangat besar. Artinya ada perubahan habit yang berubah, kebiasaan yang berubah, yang menjadi tresor. Kemudian tresor tersebut akan menjadi bumerang bagi anak-anak dan remaja, khususnya pada poli saya di masa pandemi ini. Kebetulan 3 bulan terakhir ini kita ada menemukan lebih kurang 3 case yang anak-anak dibawa oleh orang tua karena yang pertama ada ketergantungan gadget, dia tidak bisa lagi lepas dengan gadget, yaitu games, intens main game sehingga mengganggu pola-pola yang lain. Kemudian ada yang stres efek daring, mereka tidak bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru secara daring karena sekolahnya praktikum. Hal-hal seperti ini akan memberikan dampak negatif pada remaja ketika orang tua tidak tahu kita di rumah sakit jiwa sudah ada pelayanan tersebut. Nah, ada perbedaan di mana di masa sebelum pandemi dan masa pandemi itu sangat berbeda, dan angka kunjungan pada poli anak dan remaja selama pandemi ini meningkat drastis. Itu gara-gara daring. kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah efek daring, tapi bisa kita simpulkan bahwa pandemi ini berefek pada seluruh aspek di dalam masyarakat. Oke. Ini karya pertamanya Kak Anita yang mana nih? Itu. Banyak kali, Mbak. Ya, Jodoh untuk Nania. Jodoh. Oke. Ini inspirasi Jodoh dan Nania ini dari mana sih? Atau kisah pribadi? Wow. Oke. Saya menulis buku Jodoh untuk Nania ini, novel untuk ini saya masuk di dalam salah satu grup literasi nasional. Kemudian kita setiap minggu di-challenge dengan sebuah lagu. Hari itu kita diberikan lagu oleh tutor kita. Lagunya inspirasi dari novel ini, lagunya Tulus. Oh. Jangan cintai aku apa adanya. Oh. Iya. Karena untuk menjadi seorang perempuan yang dicintai oleh laki-laki yang sempurna adalah bukan perempuan yang biasa-biasa saja. Saya mendengar lagu itu berulang kali dan kata-katanya itu memang ya jangan cintai aku apa adanya lah. Jangan dapatkan sesuatu begitu mudah. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu dengan begitu mudah, maka perjuangan dalam cinta itu tidak ada.
Jadi jodoh untuk Nania ini saya buat bacaan wajib bagi yang sedang menunggu jodoh. Wajib baca ini Wajib jadi baca. perempuan yang seperti Nania. Iya. Ini saya nulis buku ini berapa lama? Coba tebak. Aduh. Karena kesibukan itu tadi ya. Percaya nggak kalau saya bilang saya nulis buku ini 2 minggu? Serius, Bu? Iya. Kayak saya mikirnya itu kayak sebulan atau enggak paling sedikitnya itu sebulan loh. Boleh ikuti Facebook saya Anita Alshifa. Ini akan ditemukan berslide-slide episode di situ, boleh dilihat. Saya rampungkan ini dalam 2 minggu, kemudian banyak pemirsa yang minta dicetak, makanya saya cetak. Ini siap dalam 2 minggu, saya dengar lagunya 1 hari 1 malam. Lagu Tulus itu saya dengar terus-menerus, liriknya saya pahami, kemudian saya tulis. Nah, teman-teman jangan berkecil hati, apapun yang kita temukan di luar sana itu adalah motivasi. Termasuk hari ini bertemu dengan siapapun, belajar tentang apapun, ya itu adalah inspirasi dan motivasi. Oke, terima kasih Bu Anita. Iya, sama-sama. Ada bagi-bagi tips nih untuk kita. Oke, rekan-rekan Sago udah banyak kali nih, udah menarik kali ini pembahasan kita. Oke Kak, ada nggak nih closing statement untuk teman-teman rekan Sago kita? Oke. Closing statement untuk teman-teman semua. Jadi diri sendiri, cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain, karena orang yang mencintai diri sendiri lebih dalam adalah orang yang berhak mendapatkan cita sempurna dari pasangannya. Saya akan bacakan sedikit buat teman-teman yang penasaran sama novel saya. Hati yang terdampar pada sebuah lautan penantian, tanpa doa umpama menabur garam di dalam lautan. Bertasbih untuk menjadikan malam yang dirindukan oleh malaikat, menaikkan doa dalam lantunan hingga mencapai langit. Terima kasih dari saya, teman-teman. Terima kasih Kak Anita udah mau bincang-bincang santai kita hari ini. Oke, rekan-rekan Sago, sampai berjumpa di dialog kita selanjutnya. Assalamualaikum. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.